Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas masalah eh, timnas U20 dan Indonesia yang tidak menjadi atau dibatalkan sama FIFA tentang Piala Dunia. Ya, Indonesia resmi dibatalkan oleh FIFA dari tuan rumah, dari status tuan rumah dan resmi dibatalkan tanggal 29 kemarin kalau nggak salah. 29 atau 30. Jadi begini ya teman-teman ya. Saya mau menanggapi masalah FIFA yang tiba-tiba membatalkan dengan saya tidak sengaja dengan sengaja membatalkan ya, karena memang sebenarnya gini, saya mau cerita dulu. Sebenarnya FIFA sudah dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah mengirimkan, sebenarnya sudah ada ya mata-matanya FIFA di Indonesia yang memang mengamati sepak bola di Indonesia. Dia mengamati detik per detik, hari ke hari, waktu ke waktu, sepak bola Indonesia itu gimana, lanjutannya Liga 1 gimana, Liga 2 akhirnya berhenti, Liga 3 akhirnya berhenti, dan semua seluk beluknya sebenarnya FIFA sudah ada, tapi cuma FIFA ini tetap nggak ngomong lah, istilahnya FIFA mengirimkan delegasi resmi ya enggak, mata-matanya sudah ada gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, batalnya FIFA apa, batalnya FIFA batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini sebenarnya bukan karena Israel, U20 atau Pak Ganjar Pranowo atau Pak Wayan Koster dan lain-lain, yang semua ormas PAN PKS apa siapa itu yang menolak semua itu bukan karena Israel, nggak ada hubungan sama Israel, karena kalau masalah Israel itu gampang bisa diberesin lah itu sama Pak Jokowi, gampang itu, kayak Jepang sama Korea Utara. Jepang sama Korea Utara itu kan sebenarnya sama, nggak punya hubungan diplomatik, jadi sebenarnya kalau masalah itu udah nggak ada masalah. Nah, tapi yang kedua ini ada dua faktor sih. Satu, sebenarnya yang kalau FIFA sih menyebutkan keamanan yang jadi faktor utama. Faktor pertama, keamanan itu yang apa? Yang pada keadaan saat ini itu ya, yang banyak kami di mana-mana itu. Sebenarnya bukan keamanan. Bukan keamanan saja, ada satu lagi sebenarnya yang disembunyikan sama FIFA sebenarnya. Sebenarnya masalah infrastruktur ini nomor satu, saya sebutkan infrastruktur ya. Sebenarnya Indonesia secara infrastruktur itu tidak mungkin, sangat-sangat tidak memungkinkan, sangat-sangat tidak layak. Satu, infrastruktur apa, kalau masalah lapangan stadion itu tetap sesuai dengan apa, sesuai dengan standar FIFA, tapi yang paling rendah Indonesia oke lah, kalau lapangan paling rendah ya bisa masuk loh, oke. Katakanlah standar FIFA 70 poinnya, Indonesia bisa 70, itu bisa, Indonesia bisa kalau stadion-stadion di luar negeri, di negara maju bisa 80 85 nilainya, tapi Indonesia pas 70, pas. Jadi masalah stadion itu nggak masalah. Terus yang kedua, masalah lapangan stadion ya, itu yang ini infrastruktur. Yang pertama adalah stadion nggak ada masalah. Yang kedua apa, lapangan latihan di Indonesia rata-rata nggak punya lapangan latihan. Nah, di klub-klub Liga 1 mulai dari utara sampai selatan, apa, Aceh sampai sampai Merauke, itu sebenarnya lapangan latihan itu ada hal yang agak sulit ya, agak aneh gitu, karena memang lapangan latihan itu di Liga Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Lapangan latihan itu rata-rata di stadion. Memang sekarang ini baru-baru aja tim-tim itu punya lapangan latihan sendiri, seperti Borneo FC, Persija, Persib nggak punya. Persib lapangan Sidolik, stadion Sidolik, nyewa stadion itu nggak termasuk itu, bukan training groundnya sendiri. PSIS Semarang punya, Arema punya, tapi bulan 1 selesai tapi cuma belum di launching karena memang Arema disanksi di luar kandang di PTIK sana. Nah, lapangan latihan ini seharusnya satu tim Liga 1 katakanlah. Oh ya, mohon maaf, Bali United udah oke. Banyak sekali di Liga Indonesia ini yang tidak punya lapangan sendiri. Satu tim itu harusnya punya lapangan latihan sendiri, itu lapangannya minimal 4. Nah, kalau misalnya kita lihat di Gamba Osaka, saya tahu betul Gamba Osaka di sekitar Osaka gitu ya. Kalau milik Gamba Osaka sendiri dua. Di sebelahnya Gamba Osaka itu ada lapangan milik asosiasi sepak bola, apa namanya, asosiasi sepak bola Suita Kabupaten Suita lah namanya, kota Suita atau Kabupaten Suita. Itu miliknya Kabupaten Suita, tapi dipakai untuk tim junior Gamba Osaka dua. Terus ada satu lagi di sebelahnya Panasonic Stadion, itu ada satu, yaitu mini stadion itu ada. Jadi di sekitar Gamba Osaka itu ada 5, itu tim profesional, seperti harusnya minimal minimal 4 lah, saya kasih 4 lah.
Kalau di Kampak Osaka 5 gitu ya. Nah, tim-tim sepak bola Indonesia itu tidak punya lapangan sepak bola yang standar internasional. Itu tidak punya lapangan standar internasional itu saat yang dipunyai hanya satu, tidak punya 4 gitu loh. Harusnya minimal punya 4. Kalau di Indonesia di kota-kota penyelenggara itu lapangan latihannya sangat sulit sekali. 24 tim 24 tim sebenarnya lapangan latihan yang standar internasional yang dibutuhkan itu sekitar 96 ya, tapi Indonesia nggak punya sebanyak itu yang masalah satu, lapangan latihan. Yang kedua, hotel di Indonesia, hotel bintang 3 bintang 2 itu banyak, tapi yang bintang 4 bintang 5 kayak nggak representatif untuk internasional, itu banyak sekali. Katakanlah di kota-kota, kalau Bali oke lah, kalau Bali sama Jakarta oke, Surabaya oke, yang lainnya nggak tahu gitu ya, yang lainnya masih ada yang belum ya, ada yang kurang lah ya gitu. Terus itu yang hotel. Yang ketiga itu macet. Di Indonesia banyak sekali macet ya. Kalau di Jakarta nggak usah ditanya, di Surabaya juga macet meskipun nggak separah Jakarta, meskipun. Nah, yang di masalah kenapa sih macet ini jadi permasalahan, karena apa? Kalau misalnya macet di sebuah kota, kalau tim misalnya 2 jam sebelum pertandingan tim itu berangkat menuju stadion, kemudian stadion tersebut penuh atau macet, bukan penuh ya, di jalanan macet, misalnya 2 jam sebelum pertandingan macet, dan dari hotel ke stadion itu bisa ditempuh dalam waktu 5 jam, kan kasihan timnya nggak bisa tanding karena macet. Nah itu. Terus yang kedua, macet buat apa? Buat supporter. Kalau supporternya macet gimana ya, bukan macet ya, kalau supporter mau nonton ternyata macet, nah itu kan nggak bisa juga gitu loh. Jadi banyak sekali ya faktor-faktor yang non teknis. Sebenarnya ini faktor non teknis sih sebenarnya. FIFA itu sebenarnya tahu, sebenarnya masalah itu sudah tahu sih, bahwa Indonesia itu sudah nggak memungkinkan untuk mengenjarakan Piala Dunia. Nah, terus yang berikutnya nih saya tambahan sedikit dari saya, bahwa transportasi. Kalau transportasi di negara maju kayak di Jepang ini, itu semua transportasi sudah diperhitungkan. Kalau misalnya minggu sekarang tadi apa? Misalnya minggu tanggal 2 ya, tanggal 2 April misalnya. Misalnya minggu tanggal 2 April itu akan diadakan pertandingan FC Tokyo melawan Kawasaki Frontale misalnya. Itu pihak FC Tokyo tuan rumah di stadion yang Ajinomoto Stadion itu biasanya sudah menyiapkan gerbong atau kereta api, itu biasanya yang biasanya 5 menit sekali itu dijadikan 3 menit sekali atau 2 menit sekali itu kereta datang. Jadi untuk mengurai kemacetan tersebut, pemerintah, bukan pemerintah ya, KAI-nya daerah Ajinomoto sana itu sudah menyiapkan, mengantisipasi bahwa nanti supporter yang datang, supporter Kawasaki datang, supporter Tokyo FC Tokyo datang, itu akan membeludak, dan itu sudah diantisipasi dengan pengadaan kereta yang diperbanyak. Jadi yang dari 5 menit menjadi 3 menit atau 2 menit. Ya seperti itu. Jadi kalau Indonesia nggak mungkin seperti itu, karena ada yang apa namanya, tempat parkirnya aja nggak ada, tempat kereta apinya kadang-kadang sulit gitu, kereta apinya 10 menit sekali, 5 menit sekali tetap ada, tapi cuma ya nggak ada pendapatan kayak kayak di sini. Kalau di Tokyo itu sudah dihitung. Kalau misalnya ada rame-rame seperti di SMA, pertandingan final SMA di anak SMA di Jepang, di video sebelumnya itu juga seperti itu. Dia eh, di Sendagaya sama di Kokure Gijo Eki itu juga seperti itu. Jadi ketika ada event final antar SMA Jepang, sejepang saya ada di video saya, itu juga mereka juga apa namanya, menyiapkan semuanya itu dengan apa, dengan penuh kehati-hatian, penuh perhitungan. Jadi dalam waktu setengah jam kemacetan itu bisa diraih, ya penumpukan penonton itu bisa diraih. Tapi kalau di Indonesia nggak punya itu ya, mungkin seperti itu ya. Terus yang kedua sebenarnya yang yang jadi masalah dari yang ditulis FIFA di website itu ya apa sih, yaitu keamanan. Satu, kenapa sih keamanan itu tidak bisa? Karena satu ya, Liga 1 akhir-akhir ini itu sering tanpa penonton, tanpa sebab. Contoh misalnya kemungkinan partai Persija lawan Persib, kalau nggak salah ya, Persija lawan Persib ya, di Stadion Patriot, kalau nggak salah ya, ini dikoreksi tolong kalau salah. Jadi pertandingan Persija lawan Persib ini kan nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Supporter Persija The Jack sama Bobotoh itu nggak ada hubungan, nggak ada masalah apa-apa. Sekarang udah damai. Setelah Persija kan juara, The Jack sama Bobotoh itu damai, gitu loh. Itu ya ada masalah di situ. Ternyata nggak boleh tanpa penonton di Stadion Patriot, kalau nggak tidak diperbolehkan tanpa tidak diperbolehkan penonton hadir gitu loh. Sekarang kemarin saya lihat di FP-nya STP itu 128 itu ya tiketnya masih
centang gitu, jadi artinya nggak boleh, itu yang masalah. Terus yang kedua, pihak kepolisian ini nggak mampu untuk hanya sekelas partai sekelas Persija sama Persib aja nggak mampu, padahal Persija sama Persib ini kan sudah baikan gitu loh. Jadi kenapa nggak mampu? Ini yang lucu. Jadi intinya pihak keamanan nggak mampu, polisi tidak mampu gitu loh. Yang faktor apa saya nggak tahu gitu. Yang tahu Pak polisinya sendiri, Kapoldanya ya itu ya. Terus yang berikutnya adalah tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan ini masih menyisakan luka yang sangat dalam bagi orang Malang ya. Saya mungkin orang Malang ya, tapi cuma mau gimana lagi, kita orang Malang itu sudah berusaha mati-matian agar usut tuntas sana sini, tapi tetap hukum ini tumpul yang ada yang dibebaskan. Pak Ahmad Hadian Lukita itu hebat bebas entah kemana, astagfirullahaladzim. Pak Ahmad Hadian Lukita bebas, terus Pak Abdul Haris cuma 1,5 tahun, terus lain-lain 1 tahun 1 tahun 1 tahun setengah gitu lah, pokoknya hukumannya sangat tidak pantas sekali gitu. Ya intinya apa, penegakan hukum ini nggak ada. FIFA sebenarnya sudah mencium itu, sudah tahu FIFA sebenarnya, makanya keamanan ini jelek banget lah nilainya. Terus masalah yang ketiga mungkin ini yang seperti saya ungkapkan tadi, masalah Israel U20 dan penolakan orang-orang beberapa bukan oknum ya, beberapa lembaga atau bahkan lembaga pemerintah Indonesia yang menolak Israel U20 lah. Ini yang jadi masalah adalah sebenarnya Israel ini nggak ada masalah. Israel U20 mau datang ke sini itu sebenarnya nggak ada masalahnya. Di masalah adalah ketika penolakan ini datang dianggap sebagai isu gitu, tapi sebenarnya ini nggak jadi penolakan, nggak jadi masalah gitu, karena memang kalau presiden sudah turun tangan, sudah mengatakan kami akan menjamin keamanan Israel, ya berarti udah ada masalah gitu. Meskipun ada 10 gubernur mengatakan tidak terima, ada 20 gubernur kalau presiden ngomong iya ya iya, meskipun para gubernurnya ngomong tidak ya, seperti itu. Jadi sebenarnya isu yang pertama sebenarnya saya kasih tahu ya, sebenarnya infrastruktur kita sangat tidak memungkinkan ya, lapangan latihan, hotel, kemacetan, terus keamanan polisinya nggak mampu, terus tragedi Kanjuruhan, terus ya penolakan dikit-dikit itulah, mungkin seperti itu. Mungkin video saya kali ini cukup sekian dulu ya. Saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.